Halo semuanya, welcome back to Official Complete Cellular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal adu dua HP lagi nih. Yang kalau dari desainnya sih ini sama-sama kece ya. Yaitu ada Vivo T1 5G dan juga ada Infinix Note 12 VIP. Yang HP ini baru aja kemarin di unboxing, bisa langsung cek videonya di sini atau di sini, nanti bakal nongol kayak gitu ya. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih dari kedua HP ini? Yang jelas perbedaannya bakal banyak banget. Dan spill dikit aja, ini harganya bisa dibilang sama ya buat kedua HP ini. Tapi kira-kira gimana sih buat kedua HP ini, perbedaannya apa aja dan lebih worth it yang mana? Vivo T1 5G atau Infinix Note 12 VIP? So, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, langsung aja kita bakal sebut di bagian harganya. Yang tadi saya udah bilang harganya ini sama. Udah saya spill dikit ya buat harganya ini sama, yang jelas variannya pun juga sama di varian 8/256, dan harganya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di 4.099.000 aja. Dan gimana menurut kalian buat awalnya HP ini harga 4 jutaan, tapi bedanya sendiri ini bedanya banyak banget ya kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih nilai, saya lebih milih dua-duanya karena harganya juga sama-sama di 4.099.000 aja. Jadi masing-masing dapat 1 poin dari segi harganya. Nah, sekarang kita masuk di bagian bodinya, body design dan lain-lainnya lah buat kedua HP ini. Yang jelas buat kedua HP ini beratnya terasa bedanya ya. Yaitu buat Vivo T1 5G ini dia dapat beratnya di 187 gram dan dimensinya sendiri dapat di 8,3 mm ya di bagian dimensi atau ketebalannya ini. Sementara buat Infinix Note 12 VIP ini dia dapat berat di 199 gram dan juga buat dimensinya sendiri dapat di 7,9 mm. Yang menurut kalian gimana nih buat ketebalannya? Ini kedua HP ini menurut saya sih sama-sama tebal ya. Kalau dilihat dari desain pun kurang lebih sama. Bedanya di bagian kamera dan juga ya kelihatan di sini tompelnya ini VIP ini lebih gede ya dibandingkan Vivo T1 5G yang normalnya kayak gini. Ya rata-rata emang dari desain Vivo itu kurang lebih kayak gini ya buat desainnya. Dari segi warna pun ini sama-sama matte dan juga sama-sama anti gores dan juga anti ninggalin sidik jari. Dan kalau misalnya dilihat dari bodi sampingnya nih, buat kedua HP ini sama-sama kotak ya. Ya walaupun di sini buat Vivo T1 5G ini dia ada sedikit lengkungan, beda sama Infinix Note 12 yang dimana dia lebih tebel rasanya di bagian pinggirnya. Jadi kalau misalkan buat dari desain sih ini sama-sama aja ya. Saya pribadi keduanya sama-sama suka. Dan yang jelas ini anti gores dan juga anti ninggalin sidik jari, itu udah enak banget. Dan desainnya juga menurut saya nggak terlalu norak dan juga tetap simple dan elegan, itu menurut saya pribadi. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih nilai lagi nih, saya bakal kasih nilai masing-masing 1 poin. Oh ya, buat kedua HP ini juga udah sama-sama support NFC, jadi udah enak banget. Nah, sekarang kita beralih di bagian layarnya yang dimana udah kelihatan banget bedanya. Buat layarnya sendiri buat kedua HP ini bener-bener beda. Buat Vivo T1 5G ini dia dapat di lebar layarnya dapat di 6,58 inch IPS LCD. Dan buat Infinix Note 12 VIP ini dia dapat di 6,7 inch AMOLED Plus dan juga udah support yang nama 120 Hz. Dan kalau bisa dibahas dari segi desain layarnya sendiri juga ini bener-bener terasa beda banget. Kalau Vivo T1 5G ini dia masih pakai desain yang namanya water drop di bagian atasnya ini. Dan bezelnya pun kalau misalnya dilihat kedua HP ini bisa dibilang mirip-mirip dikit ya. Tapi balik lagi, terasa lebih mewah itu di punch hole Infinix Note 12 VIP ini, yang dimana di harga 4 jutaan dapat punch hole itu udah cukup, udah lebih dari cukup banget ya. Dan buat Vivo T1 5G ini dia sayangnya masih water drop, walaupun kekurangan kelebihannya masing-masing ada ya buat kedua HP ini. Mau dia water drop atau mungkin di tompel atasnya ini atau bisa dibilang punch hole-nya ya. Apalagi buat kedua HP ini refresh rate-nya beda banget. Buat Vivo T1 5G ini dia masih di 60 Hz ya, karena kalau misalnya saya cari di setting-settingnya ini dia belum ada fitur yang nambahin 90 Hz atau mungkin 120 Hz. Jadi buat Vivo T1 5G ini saya asumsikan dia masih di 60 Hz. Nah, sementara buat Infinix Note 12 VIP ini dia udah AMOLED Plus dan juga ini udah 120 Hz, itu udah enak buat scrolling.
terasa kan kelihatan bedanya buat kedua HP ini. Dan lebar layar juga ini terasa beda banget. Lebarnya dapat di Infinix Note 12. Kalau misalnya dilihat dari dagunya sendiri, ini buat Vivo T1 5G ini dia lebih tebal ya dibandingkan Infinix Note 12 VIP ini. Ya, jadi kalau misalkan saya harus kasih nilai lagi nih ya, jadi saya bakal milih Infinix Note 12 VIP yang dimana layarnya udah 6,7 inch AMOLED Plus dan juga udah support 120Hz. Itu udah bakal enak banget. Buat Infinix Note 12 VIP, saya kasih 1 poin dari saya. Nah, sekarang kita beralih di bagian chipsetnya, yang dimana chipsetnya sendiri ini bisa dibilang satu keluarga. Buat Vivo T1 5G ini dia pakai chipset MediaTek Dimensity 810 5G. Sementara buat Infinix Note 12 VIP dia pakai MediaTek Helio G96. Yang dimana buat Infinix Note 12 VIP ini sama kayak Infinix Note 12 biasa ya, yang sama-sama pakai MediaTek Helio G96. Yang dimana buat gamingnya sendiri ini udah oke banget buat Helio G96. Tapi kalau misalnya kita lihat dari fungsinya, dari jaringannya sendiri, buat Vivo ini dia udah pakai MediaTek Dimensity 810 yang dimana udah support 5G. Sementara buat Infinix Note 12 VIP ini dia masih 4G. Ya, walaupun kalau misalnya dilihat dari segi jaringannya Vivo T1 5G ini lebih unggul, dan walaupun buat jaringan 5G ini masih belum seluruh Indonesia ya, tapi nggak masalah kalau misalkan kalian udah ancang-ancang dulu buat dapat jaringan 5G. Dan mungkin buat kalian yang mungkin udah di daerah-daerah kota yang udah support 5G bakal enak banget buat HP Vivo T1 5G ini. Tapi kalau misalkan kalian masih di daerah yang masih 4G, kalian bisa milih Infinix Note 12 VIP juga yang masih 4G. Bentar, kalau misalkan kita main game nih, mending mana ya kalau misalkan buat kedua HP ini? Dari skor Antutunya sendiri buat Vivo T1 5G ini lebih unggul, dapat di 372 ribuan dibandingkan Infinix Note 12 VIP yang dimana skor Antutunya sendiri dapat di 345 ribuan. Bedanya sendiri dapat di 30 ribuan. Tapi kalau misalkan buat main game Mobile Legends sendiri nih, buat Vivo T1 5G ini dia dapat di High Ultra buat resolusinya sendiri ya. Sementara buat Infinix Note 12 VIP ini dia udah bisa di Ultra dan Ultra buat grafis dan juga frame rate-nya udah di Ultra, udah di rata kanan mentok lah buat Infinix Note 12 ini. Dan perbedaannya sendiri ya jelas-jelas. Karena apa? Buat Infinix Note 12 VIP ini udah bisa rata kanan karena dia udah support yang namanya 120Hz dan juga layarnya udah AMOLED. Jadi buat game Mobile Legends sendiri udah enak banget buat Infinix Note 12 VIP ini. Beda sama Vivo T1 5G yang dimana dia masih IPS LCD, tapi udah support High Ultra, ini udah enak banget kalau misalkan buat main game. Sementara buat main game PUBG sendiri buat kedua HP ini udah bisa lah sama-sama dapat di Smooth Ultra. Jadi kalau misalkan harus main game sih kedua HP ini udah sama-sama enak ya. Tinggal kebutuhan kalian sendiri, kalian butuh jaringan yang 5G sekarang atau mungkin yang 4G, yang perbedaannya sendiri nggak terlalu jauh ya buat kedua HP ini. Beda di jaringannya aja. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih nilai, saya bakal ngasih poin di dua-duanya. Karena saya sendiri masih bingung ya kalau misalkan harus milih HP yang 5G atau HP yang 4G, karena buat 5G sendiri masih belum merata. Walaupun udah lama banget buat HP 5G ini. Ya, semuanya tergantung di daerah kalian masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih poin nih, jadi masing-masing bakal saya kasih 1 poin buat kedua HP ini. Tinggal kalian pilih aja mau yang mana. Nah, sekarang kita masuk di bagian kameranya, yang bisa dibilang kameranya ini sama-sama ya. Walaupun di sini buat Infinix Note 12 VIP ini terasa banget gedenya. Ya, langsung aja di sini Vivo T1 5G ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Sementara buat Infinix Note 12 VIP ini dia triple kamera juga, tapi di kamera belakangnya ini dapat di 108 megapiksel dan juga ada 13 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel buat bokehnya. Dan kalau misalkan buat hasil videonya sendiri ya, buat HP Vivo T1 5G ini dia masih di 1080 pixel 30 fps aja. Sementara buat Infinix Note 12 VIP ini dia dapat di 2K 30 fps aja. Buat kamera selfie-nya sendiri nih, buat kedua HP ini sama-sama dapat di 16 megapiksel. Walaupun di sini ada perbedaan di bagian resolusi videonya, yang Infinix Note 12 VIP ini sama kayak kamera belakangnya, dapat di 2K dan juga 30 fps aja, dan Vivo T1 5G juga sama. Dia dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Buat hasilnya coba kalian lihat sendiri, mending yang mana? Nah,
Dan ini adalah hasil dari video kamera depannya dari Vivo T1 yang lagi saya lihat ini, dan juga ada Infinix Note 12 VIP yang lagi saya lihat ini di bagian kanan ya. Buat hasilnya, wow, Vivo ini kelihatan terang banget, silo banget. Nah, ini udah kelihatan jadi better ya kalau dari pencahayaan yang bagus. Gimana menurut kalian buat resolusi sendiri? Yang paling gede itu buat Infinix Note 12 VIP ini ya, dapat di 2K. Ntar buat Vivo T1 5G ini di 1080. Ya, sementara buat di Vivo T1 5G ini dia masih di 1080 30 fps aja. Nah, dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya. Yang di kiri saya ini ada Vivo T1 5G, yang di kanan saya ini ada Infinix Note 12 VIP. Yang resolusinya sendiri sama ya, dapat di 2K dan juga 1080 pixel 30 fps buat keduanya, sama kayak di kamera depannya. Menurut kalian buat hasilnya gimana? Komen di bawah deh. Kalau kalian udah lihat hasilnya, kalau saya pribadi sih, kalau saya dari foto ya, buat Infinix Note 12 VIP ini udah enak banget, detailnya dapat. Walaupun dari segi warna buat Infinix Note 12 VIP ini lebih terasa banget ngejeringnya. Kontrasnya bener-bener naik dibandingkan Vivo T1 5G ini, yang kameranya sih menurut saya udah oke-oke aja, tapi masih mending Infinix Note 12 yang dimana hasil kamera sendiri detailnya lebih dapat dibandingkan Vivo T1 5G. Dan dari kontrasnya sendiri buat Vivo T1 5G ini dia masih agak kurang ya dari kontrasnya, tapi kalau misalkan dilihat dari aslinya sih lebih, ya bisa dibilang lebih terasa juga, lumayan terasa lebih tepatnya buat Vivo T1 5G ini dibandingkan Infinix Note 12 VIP ini yang terasa banget kontrasnya. Buat detailnya sendiri keduanya udah oke, tapi Infinix Note 12 VIP lebih oke ya kalau menurut saya pribadi dari detailnya, karena berasa banget gitu dari detailnya Infinix Note 12 VIP ini, karena kameranya juga udah 108 megapiksel, mau apa lagi. Dan buat Infinix Note 12 VIP juga dapat yang namanya ultra wide, yang hasilnya sendiri kalian udah lihat sendiri ya, hasilnya udah oke banget buat Infinix Note 12 VIP ini. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih poin lagi buat Infinix Note 12 VIP ini, bakal saya kasih 1 poin karena jelas 108 megapiksel dan juga dapat 13 megapiksel ultra wide di harga yang sama buat kedua HP ini. Jadi Infinix Note 12 VIP ini dapat 1 poin dari saya. Nah, dan yang bakal terakhir kita nilai yaitu di bagian baterainya, yang dimana baterainya sendiri buat kedua HP ini benar-benar beda ya. Buat Vivo T1 5G ini dia dapat di 5000 mAh dan fast charge-nya sendiri dapat di 18 watt. Sementara buat Infinix Note 12 VIP dia dapat di 4500 mAh, tapi nih dia dapat di hypercharge 120 watt. Yang kalau misalkan menurut GSM Arena ya, dia dapat di 15 menit langsung 100%. Dan kalau misalkan saya harus milih ya, jelas-jelas 120 watt hypercharge itu udah enak banget. Karena kalau misalkan kalian lowbat pagi-pagi dan lagi buru-buru pun, ditinggal mandi pun udah langsung penuh buat Infinix Note 12 ini. Walaupun buat Infinix Note 12 ini bakal lebih boros ya, baterainya 4500 mAh dan layar AMOLED yang udah 120Hz, tapi bisa juga diturunin sih di 60Hz atau mungkin otomatis buat Infinix Note 12 VIP ini. Yang jelas buat ketahanan baterai Vivo T1 5G ini bakal lebih unggul, tapi balik lagi kalau misalkan buat kegunaan saya lebih milih Infinix Note 12 VIP karena charge-nya ini yang kenceng banget, 120 hypercharge dari Infinix Note 12 VIP ini. Jadi kalau misalkan kalian harus milih mending mana? 5000 mAh fast charge 18 watt atau mungkin 4500 mAh tapi 120 watt hypercharge? Coba deh komen di bawah. Tapi yang jelas jadi Infinix Note 12 VIP ini dapat 1 poin dari saya karena baterainya yang kenceng banget. Nah, kesimpulannya buat skor akhirnya sendiri ya, setelah saya lihat-lihat nih ya, buat Vivo T1 5G ini dia dapat di 3 poin. Sementara buat Infinix Note 12 VIP ini dia dapat nilai sempurna dari bodi, layar, platform, kamera, baterai, dan juga harganya. Jadi gimana menurut kalian buat dari poinnya sendiri? Poinnya sendiri di 3 dan juga 6. Buat kedua HP ini benar-benar beda banget ya. Infinix Note 12 VIP ini dia dapat skor sempurna dari lawannya yang dimana setengahnya yaitu dapat di 3 poin Vivo T1 5G ini. Gimana menurut kalian buat kedua HP ini? Tergantung kebutuhan masing-masing. Karena kalau misalkan dilihat dari kebutuhannya benar-benar terasa beda banget ya. Buat Vivo T1 5G ini mungkin orang-orang yang udah dapet 5G bakal enak banget buat HP Vivo T1 5G ini. Tapi kalau misalkan kalian mau yang 4G dan juga buat main game enak 120Hz,
dan layarnya AMOLED Plus, Infinix Note 12 VIP ini bakal worth it banget buat dibeli. Harganya juga sama-sama di 4.099.000 aja di varian 8/256 aja. So, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.